Oke semuanya, jadi pada video kali ini saya ingin menginterview salah satu anak SMA yang juga suka trading seperti saya teman-teman. Dan selain dia pelajar, dia juga bekerja sebagai analis di salah satu grup saham terbesar teman-teman. Kita sambut Brian. What's up Brian? Halo, halo Bijak. Sebelumnya gue mau ngasih terima kasih dulu kepada Bijak udah ngasih kesempatan hari ini. Kenalin, nama gue Brian. Umur gue sekarang masih 15 tahun. Gue SMA kelas 1 sama kayak Bijak. Iya. Oke, berarti kita sama-sama kelas 1 sama 15 tahun ya. Oke. Eh Jadi pada kali ini teman-teman saya ingin menginterview Brian dan ingatkan saya beberapa hari yang lalu saya sempat bikin story tentang polling pertanyaan teman-teman. Jadi saya sudah merangkum pertanyaan teman-teman dan saya akan beri pertanyaan untuk Brian teman-teman. Oke? Nah, yang pertama nih Bray. Lu itu pertama kali terjun saham, itu siapa yang kenalin sih dan kenapa bisa tertarik di dunia saham? Dan juga kenapa lu berani gitu langsung masuk ke langsung terjun gitu ke dunia saham? Oke, awal mula kenal saham ya. Awal mula kenal saham sebenarnya itu dari YouTube. Jadi sebenarnya keluar di recommended video tentang saham, tapi yang Inggris, jadi tentang stock market. Nah, itu akhirnya aku tonton lah, langsung lumayan, lumayan menarik. Jadi sebelumnya tuh sebelum mulai di saham Indo, aku tuh coba buka akun demo di saham US. Jadi kalau nggak salah tuh aku pakai eToro kalau nggak salah, saham demo. Dari situ aku belajar dan akhirnya tertarik kan. Nah, eh, kebetulan juga ada temen yang seumuran juga itu trading saham. Nah, akhirnya aku mintalah ajarin gitu tentang saham gimana cara mulainya. Nah, akhirnya ya things go on. Akhirnya aku buka sekuritas pertama aku dan aku tertarik saham ya gara-gara memang aku dari dulu tuh memang suka menghasilkan uang lah, bisa dibilang kayak gitu. Ya suka ya gitulah. Nah, di bidang finance lah tertariknya. Nah, kenapa aku langsung berani terjun di saham? Sebenarnya ya aku lebih suka kalau melakukan sesuatu itu langsung learning by doing sebenarnya. Jadi kayak aku nggak terlalu suka teori-teori kayak gitu. Jadi lebih suka praktek lah. Makanya aku beraniin langsung diri, beraniin ya langsung praktek aja. Langsung beli saham gitu. Oke, berarti langsung praktek ya. Masih inget gak saham pertama Iya. yang dibeli itu apa, Bray? Waduh, lupa itu. Kalau nggak salah saham Aisa. Waduh, Nggak langsung salah. gorengan nih ya. Waduh, langsung berat langsung ya. langsung gorengan Orang sama lain mulainya Aisa. BBRI, Iya, Telkom, iya. BBCA, ini langsung Aisa gitu kan. Waduh. Iya, langsung Aisa. Itu yang kedua nggak salah Rals itu, Rals. Itu, Rals, itu oke saham pertama Ramayana. sama kedua. Itu kenapa dulu awal-awal masuk ke saham itu? Kenapa nggak kayak BBC dan lain-lain? Ya karena itu, karena lingkungan. Ya kebetulan temen yang mengenalin sahamnya itu dia tuh saham trader gorengan. Jadi ya Oh, oke. aku ngikutin ya akhirnya terpengaruhi kan. Iya. Oke, oke, mantap. Aduh. Menarik sih, lucu juga ya, langsung mulai di gorengan. Oke. BTW, lu udah berapa lama di saham? Hmm, berapa ya? Kayaknya udah hampir 1,5 lebih tahun. Udah mau hampir 2 tahun di pasar modal ini, di pasar ya. 2 tahun lah, sekitar gitu. Berarti udah mau 2 tahun ya berarti? Ya, hampir 2 tahun. Hampir dua Oke. tahun. Berarti mulai awal 2021. Sekitar sekitar awal 2021, akhirnya saya sampai sekarang. Oke, oke, mantap, mantap, mantap. Nah, selanjutnya nih, lu kan masih pelajar nih ya kayak gue juga masih pelajar nih kayak lo. Lu itu gimana Ya, sih cara lu bisa membagi waktu antara sekolah, trading, dan kerja sebagai analis, Bray? Gimana nih cara atur waktunya?
Waduh, pasti susah sih nge ngimbanginnya. Pasti kalau schedule sekolah normal juga kan itu pasti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sekolah. Jadi kalau aku sih sendiri ya kita harus pinter-pinter bagi waktu. Eh, Pertama kita harus tahu prioritas. Ini misalnya gini, udah tahu mau ada ujian akhir. Masa kita trading saham? Kan nggak masuk akal kan? Makanya kita harus pinter bagi waktu sama prioritaskan yang paling penting dulu. Jadi ya misalnya ada tugas, ya kita coba cicil aja, cicil supaya nggak numpuk nanti. Kalau kita numpuk nanti nggak bakal ada waktu trading. Ya memang susah sih, tapi ya gara-gara memang passion ya di saham, ya aku usahain bagi waktu. Oke, sama kemarin ada sempet kan gue sampai seminggu gitu nggak trading gara-gara ujian doang. Ya, aku Eh, waktu itu 2 minggu ya, semuanya ujian PAT. Lo juga kemarin ujian? Iya, Oh, eh, awal Maret ya. Enggak, akhir akhir awal Juni, awal Juni. berarti itu lo nggak trading dong? Enggak, Oh, ya paling kalau apa tergoda ya coba 10 menit lah gitu. boleh, oke oke, siap siap. Kalau tergoda ya. Tapi btw lo berarti trading di sekolah dong berarti? Maksudnya kayak Hmm, pertengahan-pertengahan kan lu bilang kan ambil waktu 10 menit. Itu berarti di sekolah dong. Tergantung sih. Kalau misalnya waktu PAT kan kita masuk sekolah jam 10 ya, jadi masih punya waktu. Ya kalau sekolah sih ya ya curi-curi waktu aja. Ya mungkin satu trip gitu kalau sempat. Kalau enggak kamu nggak paksa. Ya kalau ada waktu aja. Kalau Ah, misalkan sekarang udah offline full. Kayaknya aku udah mulai ya lebih pasif lah mainnya. Kalau sebelum itu kan online itu bisa sambil itu kan multitasking. Itu nggak boleh dicontoh sih, tapi ya tapi bisa ya multitasking sambil sambil dengerin Zoom, sambil trading. Nah, itu ya curi-curi waktu nyopet gitu. oke oke, Tapi siap. jangan dicontoh sih kalau ya. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Oke. Em, nah, selanjutnya nih. Lu itu kalau misalnya trading lu pakai OLT apa nih, Bray? Oh, bentar. Oke, Untuk yang OLT. nggak tahu OLT itu gampangnya aplikasi yang digunakan untuk trading ya, teman-teman. Kalau untuk yang nggak tahu OLT. Oke, lanjut silakan. OLT pertama aku itu ya Indo Premier PD itu tuh soalnya OLT simple ya. Nah, itu aku ya coba-cobain aja dulu. Eh, Coba aku belajar dari situ mekanisme pasarnya. Aku lihat gimana cara transaksi, cara jual, terus kayak misalnya cara set stop loss. Ya, yang basic-basicnya dulu itu aku belajar dulu sendiri maupun tanya teman, juga ngeliatin video-video YouTube. Nah, itu aku ya belajar dulu basicnya. Nah, aku sekarang udah pindah ke Mirai Aset Sekuritas karena lebih cocok untuk scalping ya. Soalnya eh, aku lebih suka Mirai karena lebih enak aja user interface-nya, lebih enak buat aku sebagai trader. Sekarang Indo Premier aku lebih pakai untuk jangka panjang atau jangka menengah lah. Oke, berarti awalnya dari PD, Indo Premier, habis itu sekarang pakainya Mirai ya? Ya, sekarang lagi pakai Mirai Sekuritas sama Philips. Aku juga pakai Philips. Oh, Philips juga pakai. Oke. Gue juga pakai awal-awal Indo Premier, habis itu Mirai. Nah, cuman yang ketiganya gue beda. Gue pakai Semesta. No semesta. Semesta. Habis itu, hmm, nah, dari sejak awal lu trading, itu berapa modal yang pertama kali lo pakai untuk coba trading nih, Bray? Terus, kira-kira, ini kira growth-nya aja ya. Kira-kira berapa sih growth-nya dari modal yang dulu sampai sekarang? Persentasenya aja nggak usah disebut. Modal. Modal aku dulu kecil kok, 100.000. Hmm, Ya, tapi kan itu cuman coba-coba ya. Coba-coba. Ya, jadi aku cuman coba-coba. Dari situ ya tertarik ya. Padahal awalnya loss lah. Pasti. Pasti semuanya juga loss kalau awal main saham.
Ya itu 100.000 aku coba aja beli gorengan, sampai beli waran juga. Aku waktu awal mulai tuh beli waran loh, Beli beli waran. waran. Iya. Gimana ceritanya tadi? Jadi Gimana di situ ceritanya? itu aku cuman eh, coba aja itu, penasaran kok ini ada saham yang tikernya ada W-nya. Ya aku coba aja beli. Wah, murah juga harganya. Harganya tuh cuman 2 digit doang ya harganya. Iya. Ya jadi penasaran lah. Aku coba beli. Soalnya aku tipe orang itu yang penasaran. Jadi apapun aku langsung gas aja lah beli itu. Eh terus aku baru deposit, ya deposit awal yang lumayan lah. Kalau untuk Growth itu aku punya beberapa akun kan yang coba tes Growth gitu. Ya misalnya yang akun min aku yang awal yang beneran aku pakai itu overall selama aku main saham itu udah growth-nya lumayan, alhamdulillah sekitar 400% nyampe lah, 400 dari awal deposit ya, 400. Ada juga yang tes aja 100.000, itu aku cuman main nekat all in gitu. Nah itu growth-nya selama berapa ya, 1 tahun lebih itu sampai 1000%, jadi 1 juta loh, 1000%. Itu dari 100.000 tuh. Buset. Berarti berarti modal yang banyak itu dalam setahun 400% dan dalam dengan yang 100.000 itu dalam setahun sampai 1000%. Begitu. Kalau yang gede itu lebih, satu satu setengah, 1,5 kurang lah, kayak Oke, gitulah. wow. Cuman itu returnnya banyak banget ya. Manajer investasi aja kalah gitu kan sama Brian. Waduh. Oke, oke, oke. Aduh, itu berkat-berkat gorengan. Berkat gorengan. Oke. Mau banyak Iya. return di gorengan jawabannya. Aduh. Asik. Iya, Oke. terus Hako all in. Duh, HK nggak, all canda-canda in. aja, jangan dicontoh, jangan Pakai margin nggak? dicontoh. Tambah margin nggak? Kita minjem duit dari sekuritas. Nah, duh, Oke. enggak lah, jangan yang margin kalau bisa. Oke, siap, siap. Tapi keren juga ya dari ada 1000%, 400%-nya. Oke. Nah, selanjutnya nih, ini tuh pertanyaan Bray yang lumayan sering dipertanyakan oleh teman-teman sekalian nih. Pertama Gimana tuh? kali lu masuk ke dunia saham, apa sih yang lu lakuin? Misalnya lu mungkin baca buku kah atau lihat-lihat di internet kah atau lu mungkin lihat dari TikTok atau mungkin lu dari lahir udah bisa trading gitu kan? Orang Nah, lain keluar, weh, weh, dari lu rahim gitu. keluar, Dari BBTA, rahim. Aisyah, SD udah belajar teknikal gitu ya. buset, iya dong. Oke, oke, oke. Eh, Gimana ya? Yang sebelumnya aku bilang aku lebih suka learning by doing kan. Dan aku beruntung, waktu awal main saham itu mencari temen lingkungan yang udah ngerti saham, jadi bisa tanya-tanya. Jadi aku itu pertama masuk dunia saham ya aku learning by doing aja. Jadi kayak transaksi saham gimana. Nah misalnya, ya of course aku juga baca buku. Yang contohnya tuh aku baca Technical Analysis for Mega Profit, Tao of Bandarmology kalau itu bandarmologi, sama satunya itu Intelligent Investor. Tapi itu aku cuma dikit aja sebenarnya. Gak ngerti aku bahasanya. Nggak ngerti. Ya, itu sebenarnya cuman beberapa persen doang itu kalau baca buku. Ya cuma buat basic doang. Yang paling banyak aku belajar itu learning by doing, sama baca itu materi sekarang banyak di internet loh, dari YouTube. Banyak YouTuber sekarang kan yang contohnya ya trader 15 tahun ini ngasih materi trading. Ya aku ya nonton aja, misalnya semuanya aku serap, semua dari teknikal, bandarmologi, fundamental, dari basic-basic, dari yang Indo, dari yang saham, dari YouTuber yang US pun aku belajar dari situ. Sampai waktu itu aku juga sempet belajar tentang stock options, kalau ngerti di US. Nah itu stock option aku juga belajarin. Ya aku serap aja semuanya, kosongin gelas. Terus aku juga banyak nanya ke temen. Jadi banyak nanya, ya kalau aku bingung aku pasti banyak nanya. Ya aku lebih suka itu kalau belajar tuh interaktif ya. Jadi
kalau aku bingung lebih tanya jawab gitu, lebih jelas. Kalau baca buku aku kurang ngeh gitu. Ya gitulah. Jadi Tadi sempat sebut buku The mix Intelligent nih, Investor itu sama gue tapi lebih juga. suka learning by doing. Kenapa? Bentar, kayak tadi nge-lag, maaf, maaf, maaf. Tadi kayak tadi nge-lag jadi kayak kepotong ngomongnya. Boleh diulang nggak, maaf? Ya, jadi kesimpulannya ya lebih learning by doing sama ya modal nyali, kalau alias modal nyali. Ya, asalkan ya modalnya kecil dulu, jangan langsung gede, nanti malah kena mental ya. Oke, siap. Itu setuju banget sih kalau misalnya yang baru awal, teman-teman tuh disaranin banget jangan taruh modal gede, teman-teman. Biar kalau misalnya uang belajarnya alias rugi karena belajar tuh nggak sakit-sakit banget gitu kan. Iya, Oke. Nah, BTW lu ini kan trader ya. Nah, style trading lu apa sih? Lu scalping kah? Lu day trade kah? Atau mungkin lu investor? Dan lu itu ada nggak eh sih planning untuk jadi full time trader gitu? oke. Yang untuk yang pertama itu aku scalper ya, aku scalper, tapi aku tergantung situasi juga. Misalnya di sekolah aku biasa day trade aja, ya beli sore jual pagi, atau dari pagi aja, pagi ya jual jual cepet. Kadang juga scalping aku, scalping sama swing trading. Aku tiga-tiganya tuh aku trading style aku tiga-tiganya, tapi dibagi ya akun sekuritasnya, jangan disatuin. Misalnya akun scalping sama swing itu dipisah sekuritasnya, jangan disatuin, soalnya kalau disatuin dari pengalaman aku nanti tuh bakal gatel TP. Dari pengalaman aku ya, bakal gatel TP. Satunya misalnya dari swing udah floating berapa persen nih, wah aduh, gatel TP nih ya, akhirnya di TP padahal dari plannya tuh kita harusnya masih hold. Nah itu jangan, mending dipisah gitu. Nah, yang masalah tadi hold tadi itu gua banget tuh, Bray. Gua paling nggak bisa gitu kalau lihat nih, walaupun swing ya. Swing itu gua ada ini cerita ini saham yang lagi viral nih, PNIN. Itu gua lihat pas lagi dia lagi di harga berapa gitu, lagi di bawah, lagi sideways. Kan masih sepi tuh. Nah, gue coba beli di situ invest, dia naik 5% langsung gue TP padahal dia naik sampai sekarang 44% gitu kan. MTMH Iya, juga TP cuma 2% gitu. Aduh. kalau aku itu misalnya kayak gini, eh, saham blue chip aku swing kan, swing jangka panjang. Nah, sudah lihat, wow posisi floating loss nih. Nah, kan aku kebiasaan ya mindset eh, disiplin cut loss, ya kan? Kalau untuk scalping, ya aku lihat nih lagi floating loss, aku langsung cut loss. Padahal plannya itu aku belum full entry untuk swing. Ya terpengaruhi apa psikologisnya, gara-gara nggak lihat, terpengaruhi sama lossnya, gak enak dilihat kan, ya gitu. Berarti dibedain ya akun swing sama akun scalpingnya. Iya, bedain, jangan disatuin. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih, ini udah mulai ke apa ya? Kondisi mental nih. Gimana sih cara Oke, lu Gimana sih cara lu bisa menjaga mental health untuk menghadapi dinamika fluktuasi pasar? Gampangnya gini deh. Gimana sih caranya lu nggak kena mental kalau loss gede? oke. Nggak kena mental itu aku sebenarnya susah juga kalau kena loss gede, soalnya siapa sih kalau trader yang nggak pernah loss gede, yang pertama kali loss gede nggak kena mental kan? Pasti lu juga pasti pernah kena mental kalau loss gede. Ya kan. Eh, ya menurut aku sih kalau cara nggak kena mental setiap saat loss gede itu take a break, jangan lanjut trading. Jadi ya biasanya take a break, mau sesuaiin mau berapa, mau 1 hari 2 hari ataupun seminggu juga bisa. Ada juga yang aku kenal, kalau setiap loss gede dia istirahat 1 sesi juga bisa. Yang penting istirahat sama jangan greedy. Jadi gini, biasanya juga yang kena mental itu bukan loss gede doang. Biasanya yang dari profit, awalnya profit jadi loss.
Itu juga pasti kena mental kan. Nah itu biasain jangan over trading. Jadi kalau udah profit, eh udah stop. Jadi aku tuh kayak gini, aku tuh udah ada set alarm jam 10 stop. Mau profit loss itu aku stop. Jadi udah kayak disiplin lah. Jam 10 udah stop. Soalnya kan jam 9 itu pengen rame kan. Nah udah di situ aku trading sepuasnya. Nah, terus udah ada prinsip kalau udah setelah jam 10 udah aku stop dulu. Jangan trading lagi. Supaya cuannya nggak kekuras kalau udah profit gitu. Jadi menghindari lah untuk nggak kekuras. Tuh. Sama ini satu lagi jangan entry-nya jangan terlalu besar. Sesuai risk tolerance. Jangan all in. Ya kalau memang risk tolerance kamu all in ya ya udah silakan. Tapi eh, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya ya kalau aku sih sendiri maksimum 20% dari porto kalau lagi scalping. Itu juga maksimum. So aku juga bagi entry-nya. Tuh. Oke. Bahas risk tolerance nih. Ini menarik nih. Eh, berapa sih risiko yang biasanya lu berani keluarin untuk sekalian tri saham nih? Risk tolerance ya. Risk tolerance aku yang kayak tadi 20% itu max dari aku scalping. Max. Tapi itu kalau modal besar ya. Kalau misalnya modal kecil ya bebas ya. Bisa 100% juga aku gas. Soalnya lebih buat eksperimen. Tapi kalau untuk trading itu aku 20% max untuk scalping entry. Untuk swing aku batasin 30-40%. Untuk swing, kalau aku yakin banget bisa sampai 50%. Aku tuh nggak, kalau swing itu nggak terlalu diversifikasi ya. Paling nggak cuma 3 saham udah. Yang paling aku yakin itu ya. Soalnya kalau diversifikasi itu menurut aku kurang kurang efektif ya. Menurut aku ya. Pendapat aku. Tuh. Oke, berarti kalau misalnya scalping itu sekali entry 20% dari modal dan kalau misalnya swing itu bisa 30 sampai 50% dari modal. Iya, tapi sesuai risk tolerance masing-masing. Soalnya semuanya semua orang beda sih. Ada yang profil resiko agresif, ada yang netral, ada yang pasif ya, ada yang low risk tuh. Oke, maaf ini kembali ke apa sih kata-kata yang di awal. Ini kan tadi kan sempat bilang kalau misalnya jam 10 lewat itu udah nggak trading lagi. Nah, biasanya kalau misalnya jam 10 udah lewat nih kan ya trading nih. Itu langsung ngapain tuh? Soalnya kan bisa aja gitu kan di atas jam 10 masih ada kesempatan-kesempatan banyak saham yang masih mungkin bergejolak. Nah, itu diambil gak kalau misalnya ada yang kayak gitu? Atau Di apa sih yang watchlist dilakuin? aja, dipantau aja dulu. Nggak usah entry, pantau aja dulu. Jadiin watchlist buat nanti mungkin sesi 2 kalau mau trading lagi ya silahkan. Tapi ya di watchlist aja. Sama kalau aku sih sendiri, kalau misalnya nggak sekolah ya, itu aku tidur, turu aku, Oke, turu. tidur aku. Jadi nggak ya supaya nggak itu aja, nggak trading, pokoknya nggak trading, main game, mau nonton, keluar jalan-jalan ya silakan. Penting ya jangan terlalu fokus lah sama trading. Hmm. Oke, kalau udah batasnya jangan terlalu maksain trading. Oke, siap, siap, siap. Nah, ini juga lumayan sering juga dipertanyakan. Gimana sih cara lu screening saham atau menganalisis saham untuk masuk ke dalam watchlist untuk besok paginya? Apa aja sih yang lu lakuin? Oh, ini berarti watchlist scalping ya. Iya, betul. Oke. Kalau scalping itu sebenarnya aku lebih suka screening di running market. Jadi running market itu aku lihat biasanya volume, apa yang lagi rame, sama kayak misalnya pantau grup-grup apa yang lagi manggung. Ya misalnya sekarang contoh kasus ya sekarang ya, Panin Group lagi manggung. Nah, kita manfaatin aja momentumnya untuk scalping di saham-saham tersebut. Kita tinggal cari entry point-nya. Entry point-nya ya berbagai macam metode bisa. Ya misalnya sesuai style. Ya misalnya ada orang yang beli di support, atau ada orang yang pakai VWAP. VWAP itu kayak yang volume average ya. Itu ada di RTA bisa dilihat VWAP.
Juga bisa juga ada trader yang 2 tick, 3 tick, 3 tick, 4 tick itu kayak nyerok panic selling saat sahamnya lagi panic sell kita entry, atau juga ada yang beli waktu breakout breakout dari high-nya hari itu juga. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Itu lebih high risk ya, tapi harus disiplin gitu. Kalau aku sendiri itu aku lebih suka beli saham yang misalnya ARB Hunter, itu style aku. ARB Hunter sama saham yang lagi turun ke supportnya. Jadi turun supportnya kelihatan lagi di defend bid overnya, ya aku lebih coba entry di situ. Kadang kalau lagi memang lagi mau trading high risk, ya aku breakout breakout buy sama panic sell itu kadang juga. Tapi lebih suka yang di support resistance intraday sama day chart gitu. Berarti dalam scalping lu itu pakai technical juga dong ya? Bit over pakai nggak? Pakai, iya pakai bid over sama technical. Soalnya kan sekarang udah nggak ada broker summary ya. Jadi ya pakai dua itu. Kalau swing, swing eh screening swing itu aku ini nggak apa kan aku share kalau screening swing. Nggak apa, silakan, silakan. Oke, kalau swing itu ada, kalau aku simple sih, itu cari saham-saham yang diakumulasi konsisten, mau dari foreign atau domestik. Jadi akumulasi konsisten itu misalnya dalam jangka panjang 2 minggu atau 1 minggu, itu mungkin streak. Jadi dari Senin sampai Rabu, dari Rabu sampai Jumat, itu streak akumulasi hijau terus akumulasinya. Atau nggak usah streak juga, tapi ya overall akumulasi. Jadi nggak ada buangan besar, tapi akumulasinya konsisten. Terus aku juga lihat variabel dari tren. Aku lebih suka saham yang uptrend. Jadi kalau untuk saham yang uptrend aku entry saat koreksi. Aku pakai trend tools biasanya moving average untuk entry kalau di saham uptrend. Nah, kalau untuk yang lebih sabar lagi tuh aku saham yang sideways, di entry di sidewaysnya gitu. Pas waktu range sideways, nah itu aku entry. Tapi itu lebih butuh lebih sabar ya. Oh, yang di sideways. Ya, contohnya itu waktu itu aku swing di MPMX. Lihat aja chartnya MPMX itu udah berbulan-bulan sideways. Foreign aku masih terus. Tapi ya butuh kesabaran untuk eh, untuk menunggu jam manggungnya. Oke, berarti kalau misal lu untuk swing, lu cari dulu saham yang lagi sideways dan lagi ada akumulasi dalamnya dan trennya itu dijaga banget. Iya, Oke, betul. oke. Sebentar, Bray. Ini yang ini cut dulu. Eh, kita ganti room dulu. Tinggal berapa menit nih? Oke. Oke, Brian. Bahas tentang cara lu tadi lu lihat sahamnya kayak gimana. Nah, gimana cara lu membeli saham? Intinya entry point itu kayak gimana sih? Kayak lu itu tipe yang buy on support kah, buy on breakout kah, atau lu itu buy on feeling gitu? Oh, buy on feeling. Kan juga kan ada ya buy on breakout, buy on support ya, buy on weakness atau buy on breakout ya. Aku lebih suka buy on weakness. Soalnya kalau buy on breakout itu lebih high risk ya sebenarnya. Apalagi dalam scalping intraday itu sering banget false breakout, apalagi di gorengan keras ya seperti yang di harga di bawah 100 ya. Itu kan rawan banget false breakout. Ya, jadi aku lebih suka buy on weakness, cari di chart support areanya di mana, atau di VWAP juga bisa. Nah, itu aku entry biasanya piramid. Aku entry piramid. Biasanya ya entry dulu misalnya misalnya 10%, langsung langsung nextnya 5%, tuh nextnya lagi 5%, atau juga bisa kebaliknya 5%, 10% gitu. Ya bervariasi lah, tergantung sahamnya lah, tergantung sahamnya. Ya, as itu kalau buy on feeling itu aku juga kadang eh buy on feeling kadang ya. Ya jujur, aku jujur aja. Buy on feeling itu kadang kalau memang lagi memang sahamnya eh, lagi terbang tinggi ya aku coba ikutin aja momentumnya. Cari 2 tick, 3 tick.
itu aku juga biasanya bisa lah kadang-kadang. Tapi itu high risk. Eh, untuk profil agresif aja, tidak untuk dicontoh. Oke. Soalnya kalau Islam juga butuh feeling juga sebenarnya kan. Gak bisa itu. Jadi memang feeling harus dipakai juga. Halo? Halo, Brian? Maaf, kayaknya rada nge-lag. Mana-mana. Oke. Maaf, maaf. Boleh nggak diulang yang tadi? Soal tadi rada nge-lag. Maaf banget nih. Eh, Entry ya, Sebentar, sebentar. ya entry kalau on feeling itu kan kita sebenarnya butuh feeling. Jadi dari samping itu ya spekulasi juga untuk mengasah. Yang penting dia jangan all in lah. Tinggal tes slot gitu untuk mengasah feeling. Oke. Berarti kayak pertajam insting juga ya berarti? Iya, mempertajam insting. Soalnya aku lihat dari trader-trader yang jago, yang mempunyai pengalaman lebih dari 1 abad gitu misalnya. Itu rata-rata feeling semua. Kalau aku tanya, wah ini gimana entry-nya? Ya karena gitu, ya karena feeling gitu. Rata-rata kayak gitu. Ya makanya harus diasah ya feeling. Kalau dari trader-trader senior ya. Tuh. Oke. Nah, berarti lo itu tipe. Oke, berarti insting juga dilatih. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari @Ronald Gallagher underscore. Apa yang dimaksud saat di-spam setelot oleh bandarnya? Apakah sahamnya akan lanjut naik atau turun? Nah, kan kadang tuh kita lihat tuh kayak ada saham di bagian dan itu atau run itu kayak ada 1111111 atau 55555 atau 8888. Nah, kalau menurut gua itu kan bandar itu dia lagi membuat di run rate seakan-akan sahamnya kan rame diperdagangkan sehingga nanti kita masuk, kita ikut, kita beli dan sahamnya naik. Nah, itu kan tujuan ke-trigger. Iya, Kalau misalnya menurut lu itu gimana nih, Bray? Tujuannya bandar begitu untuk apa sih? beda-beda sebenarnya. Ya, soalnya bisa aja iseng doang. Ya, dari pengalaman aku ya kayak soalnya spam order itu gampang sebenarnya. Kalau pakai Mirai kan ada yang namanya fitur matrix order. Nah, itu kita bisa spam order. Dari pengalaman juga kan aku pernah coba-coba aja iseng nge-spam order. Ya, iseng doang satu lot, satu lot, satu lot. Itu gampang banget dilakuin. Jadi kita sebenarnya bisa aja iseng doang. Tapi kalau dari aku, itu kita spam order satu lot atau spam order in general itu untuk meramaikan running thread sama mencari partisipasi publik ya. Ya misalnya kita bisa lihat tuh dari bid offer. Misalnya partisipasi publik kita ada spam order yang menarik partisipasi publik. Nah, pas dilihat di HK gitu offernya tapi pas udah mau habis diisi lagi. Pas mau habis lagi diisi lagi. Nah, itu niatnya itu untuk menjebak retail untuk jualan. Makanya butuh partisipasi publik. Ada juga yang sebaliknya menarik partisipasi publik untuk membantu eh, mengkerek harga, makanya di spam tuh. Ada juga saham-saham yang mafia, yang fake bid, yang sangat jomplang. Itu juga sering pakai spam order. Itu tujuannya ya untuk menjebak retail, untuk ya dicabut bidnya nanti bakal dilongsorin. Ya ada banyak saham contohnya, tapi aku nggak akan sebut. Untuk nge-respect drivernya lah. Oke. Bray, ini Video aku di stop. dari tadi kayaknya ini lu nge-lag nih caranya gimana ya?
Video lu nge-lag tadi. Nah, sekarang udah aman. Oke, oke. Maaf teman-teman untuk inconvenience-nya. Maaf tadi itu tadi ada kesalahan. Jadi berarti Ya, aku jelek. jadi berarti bandar ini itu beda-beda stylenya. Satu-satu untuk nge-spam kayak 111, 1555 dan 888 tuh fungsinya berbeda semua ya. Ya beda-beda. Kita bisa lihat dari bit over, beda motif. Ada juga yang iseng. Bisa aja retail kecil kayak aku yang nge-spam iseng doang. Bisa aja. Oke. Cuman cara bedainnya gimana tuh, Bre? Tahu nggak cara membedakannya? Kayak beda cara main, beda gaya ini, gaya itu. Cara bedanya gimana? Kalau misalnya lu sendiri. Ya yang tadi aku bilang kan bit over, eh, itu kan apa overnya diisi terus atau sebaliknya itu kan juga mempunyai tujuan masing-masing kan. Ada juga yang dari pengalaman, kita bisa lihat dari pengalaman saham, histori sahamnya gimana. Ada juga kan histori saham yang suka fake bid. Nah, itu kita sebaiknya hindarin aja. Soalnya kita suka menarik partisipasi publik lewat spam order untuk menjebak. Nah, itu kita sebaiknya hindarin aja. Tuh. Oke, berarti lihat dari data historis atau ingat-ingat aja sahamnya kayak gimana dan dari bid over ya. Ya, Oke, siap, siap, siap. Nah, selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Ed M. Rizafi. Bagaimana cara nentuin posisi lot saat mau beli saham? Itu gimana tuh, Bray? Cara lu nentuinnya gimana sih? Lihat apa dulu sebelum nentuin saham dan nominal lot yang mau ditaruh kayak gimana? Berapa banyak? ya sebelumnya make sure kita lihat bid overnya dulu, ketersediaan bidnya. Ya, kalau misalnya ketersediaan bidnya 1.000 doang, 1.000 sampai 5.000. Nah, kita jangan entry 20.000 lot gitu ya. Nanti malah kita nggak bisa keluar. Kita malah nanti narik 4 sampai 5 tik kita tarik kalau mau buang. Nah, make sure kita entry-nya itu jangan sampai lebih dari, kalau aku sih jangan sampai dari 40% lah. Sekitar segitulah dari bid. Ya misalnya 10.000, ya kita jangan entry dari lebih dari 5.000 lot. Soalnya nanti susah entry, susah exit. Dan juga itu dari sisi bid over. Kita juga lihat dari sisi modal kita. Kita sesuai risk profile kita entry-nya ya berapa persen. Ya misalnya kita tahu nih sahamnya high risk. Ya kita coba batasin aja 5% dari modal kita entry-nya. Misalnya saham tersebut ya lebih ke medium risk, ya kita bisa lebih bebas lah. 20% mungkin bisa entry-nya. Ya sesuaikan risk profile sama risk saham tersebut gitu. Oke, berarti sebelum kita entry ke satu saham, kita lihat dulu nih bid overnya banyak gak atau liquid gak gitu sahamnya. Begitu ya? Dan lihat juga sama Iya, money management sendiri. iya betul. Langsung make sure bid overnya itu memang bukan fiktif ya. Jadi bukan yang tebel, tapi yang isi cuma 1 sampai 3 orang doang. Ya itu jangan. Eh, make sure rame transaksinya dan sepi. Oke, berarti maksud transaksinya rame. Oke, baik, 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 baik. Cuman tadi kan lu sempat ngomong kayak jangan sampai walaupun bitnya tebel cuman diisi cuman sama 3 orang gitu. Ini cara ngelihatnya gimana ya, Bray? Di sini nih, nih aku coba lihat ya dari HP ya. Oke, siap, siap, siap. Ini kan teman-teman siapa tahu mungkin ada yang Misalnya nggak tahu gitu kan. dari, kalau kita di sebenarnya ini kelihatan nggak ya? Aduh, nggak kelihatan. Oke, lihat dari RTI kan di bid overnya misalnya. Eh, Ini terlalu terang banget. Enggak, Bray. Mungkin nanti gue coba screenshot juga ntar contohnya kayak gimana. Oke, di RTI itu kan di bid over kan ada bid, ask, A fall, B fall, sama B frag sama A frag kan. Nah, di situ kita bisa lihat kalau di bid itu kita lihat B frekuensinya. Nah, di situ misalnya ada nomor-nomor kayak misal 7, 10. Nah, itu tanda
berapa akun yang menjemur atau mengganjel bid atau offernya. Jadi misalnya offernya itu, bidnya itu 50.000, tapi di buy frekuensinya itu cuman 3 atau 5. Ya itu berarti ada 5 akun doang yang ngejemur di bid. Itu bahaya, soalnya tinggal dicabut 5 akunnya itu cuman tinggal nyambut bidnya langsung habis, ya kan? Jadi ya bahaya kalau kayak gitu. Jadi ya disaranin sih lebih dari 10 lah, ya, di frekuensi sama over frekuensinya tuh. Oke, siap-siap. Lihatnya di buy frekuensi di order book ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang nanya, selama trading lebih sering cuan atau loss nih? Si Brian, harusnya cuan lah ya. Oh, alhamdulillah lah. Selama ini cuan lah sih, cuan. Ya, Oke. walaupun loss masih ada loss, tapi ya overall all time masih cuan. Oke, mantap, mantap, mantap. Cuan dong. Kita ke market tujuannya cari cuan gitu kan. Nah, Iya. berarti kan ini oh dilanjut di pertanyaan nih. Berarti kan udah sering cuan nih berarti ya. Nah, biasanya kalau misal lu cuan itu cuannya ditaruh di mana? Kayak misal lu withdraw kah? Nah, kalau withdraw pun itu lu seminggu sekali kah? Setahun sekali? Atau mungkin lu nggak pernah withdraw sampai sekarang? Ah, sebutunya aja sih sebenarnya. Soalnya kan aku masih SMA juga ya. Jadi living cost aku juga nggak banyak. Jadi nggak perlu biaya gede. Ya aku secukupnya aja lah withdraw. Kalau butuh aja untuk mungkin kayak ya jajan atau apa, ya itu secukupnya. Nggak sering-sering withdraw juga. Ya aku lebih suka kompon aja, atau enggak aku withdraw tapi aku taruh ke akun lain, misalnya untuk akun swing, akun invest, atau mungkin ke kripto juga bisa gitu, atau juga ditabung, paling ditabung Oke, tuh. berarti cuannya itu dipakai untuk ngumpulin duit lagi untuk mungkin investasi atau nabung lagi ya. Iya, soalnya kan ya manfaatin aja lah, masih muda gini kan, living costnya nggak banyak, ya nggak perlu itu. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Nah, nah ini kita udah nah, ini mungkin kita ke pengalaman trading lu aja lah ya. Nih, berapa persen sih loss terbesar lu dan berapa persen cuan terbesar? Dan kalau misalnya lu loss pun dampaknya apa? Lu kalau misalnya loss gimana sih, kayak lu itu pusing-pusing gak sih atau muntah-muntah? Atau mungkin lu nangis gitu di pojokan sambil garuk-garuk? Aduh, oke. Kalau aku loss itu biasanya ya biasa aja sih. Ya paling diem doang sehari, langsung langsung moodnya rusak gitu. Ya sih ya, tapi aku biasain jangan terlalu mempengaruhi emosi lah. Yang penting lah. Jangan sampai orang lain terdampak sama mood lu gitu. Kalau untuk berapa persen loss itu, aku pernah 70% minus 70% loss itu di Waran. Iya, jadi itu di Waran, itu pengalaman aku di Waran. Itu memang Warannya baru IPO, NTBKW kalau nggak salah ya. Nah, NTBKW itu aku cuman ya iseng-iseng aja scalping ya. Nah, tapi waktu itu aku tuh gak inget aku masih ada waran NTBKW di Porto. Nah, di situ aku tidur ya. Aku tidur waktu jam market berjalan. Nah, pas aku bangun, aku lihat OLT nih. Wah, lagi apa nih OLT? Aku lihat NTBKW. Floating loss 70%. Waduh, itu pengalaman berharga. Jadi aku make sure, sekarang aku udah make sure kalau aku mau tidur, aku cek dulu ada saham nggak di porto aku gitu. eh Kalau sebut nominal nggak? Terserah, silakan, silakan. Persentase juga Eh, boleh. Ya 2 digit lah Dua lossnya. digit. Oke. Anak Kalau untuk SMA cuan loss 2 digit. Oke, kenapa? kalau cuan terbesar itu eh, berapa persen ya? Kalau aku cuan terbesar itu waktu itu, kalau di swing itu bisa multi bagger waktu itu. Multi baggernya tapi di waran.
Multibacker di Waran di LFLOW. Itu waktu itu aku beli di berapa? 6. Terus sahamnya Maaf Bray, ke ada nge-lag. 30 berapa aku tuh, aku cuan di Waran itu. Kenapa? Tadi ada Halo, nge-lag, halo. maaf, boleh diulang? Sebentar, sebentar, sebentar. Ini rada nge-lag. Cuan terbesar aku di Waran di LFLOW. Udah oke? Sebentar, 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 sebentar. Masih rada nge-lag. Saya tunggu dulu. Oke, udah aman. Belum ding. Oke, udah aman, udah aman, udah aman, udah aman. Oke, silakan lanjut. Oke. Cuan terbesar ya. Cuan terbesar di Waran. Ya di Waran lagi. Jadi loss terbesar sama cuan terbesar tuh di dua-duanya di Waran. Jadi ada kisah manis sama kisah pahitnya juga di Waran. Jadi di Waran itu kalau nggak salah LFLW itu aku beli di harga 6. Sebenarnya cuma iseng aja. Aku cuma lihat induknya itu lagi memang lagi rally waktu itu ya. Ya aku buy. Itu aku cuman nginep doang, cuman buy and forget. Waktu itu pernah warannya sampai 30 plus plus lah. Nah, di situ ya aku profit berapa? Seingat aku 500% atau 400%, nggak inget. Tapi sekitaran segitu lah. Itu persenannya. Ya, segitu. Oke, pernah pernah loss 70% dari waran dan pernah cuan 500% dari waran. Ya, Berarti ada kisah manis sama kisah pahitnya lah di Waran. oke, berarti salah satu pelajaran yang bisa didapat itu kalau misalnya pegang saham jangan sampai ketiduran supaya nggak kayak NTBKW. Iya, jangan sampai ketiduran, nanti nyesel. Apalagi pegang waran. Pegang waran. Oke, oke. Cuma berani juga ya kayak taro beli waran yang masih harganya 6 perak itu masih 1 digit. Itu tutiknya kan gede banget soalnya kan. Iya, ya yang penting lah, money management. Jangan all in di waran. Jadi harus tahu diri juga. Jangan mikirin, wah ini kalau aku cuan 10% aku luber banget. Ya coba kamu loss 10% gimana? Ya harus mikirin itu juga. Oke, Gitu. risikonya juga kalau main waran berarti risikonya juga diperhatikan ya. Main saham juga, Main. ya resikonya kalau aku sih resikonya dulu dilihat, ya, baru profitnya. Oke, lihat Gitu. risk dulu daripada profit. Setuju. Oke. Nah, cuma masih gak kepikiran loh kayak ngeri-ngeri ya kalau lossnya 70% sama tapi profitnya itu 500 yang berarti ya cuman kayak hilang berapa doang kan, masih ada 430% lagi. Oke, oke. Nah, Ya selanjutnya nih kan beda Bray, entry size juga. entry size. Oke. Selanjutnya nih Bray, apa sih hal yang paling membosankan menurut lu pada saat market lagi buka? Jam sekolah. Canda, canda, canda. Oke. Ada sekolah itu bagus guys, penting. Jadi make sure untuk belajar dengan benar ya guys. Oke. Kepala sekolah Oke, tadi oke, lanjut, kaget lanjut. pasti dengarnya. Oke, lanjut, lanjut. Mungkin waktu setelah jam 10 kan itu waktu sahamnya udah nggak volatil lagi. Sebagai scalper pasti itu udah bosen, ya kan, nggak banyak movement di saham. Ya itu, ya jam 10 sampai jam 11 lah. Asus 11 11 Asus setelah jam 11 itu udah mulai aktif lagi. Eh, Terus sesi dua sih biasa aja sih, tapi ya masih lebih sepi daripada awal. Jadi yang paling volatil itu menurut aku itu jam 9 sampai jam 9.15. Makanya sebagai scalper aku paling manfaatkan 15 menit pertama itu. Oh, siap, siap. Berarti yang paling membosankan itu saat lagi sekolah, kata Brian sambil sekolah, sama pas jam 10 di atas. Oke, oke, Iya, siap.
Selanjutnya, nah, ini ada pertanyaan unik nih. Ada pertanyaan unik. Ada pertanyaan unik dari @eko_borna. Pilih mana nih, Bray? Spend spend time sama pacar atau spend time sama market? Lu Aduh, ada pacar gak? nggak ada. Alah, Ya, yang begini karena mah nggak nggak ada, ada. ya aku lebih pilih spend time sama market. Yo. Soalnya nggak ada. Ya, kok ya. Jadi kalau lo nangisnya sendirian di pojokan itu, nggak ditemenin. Waduh, Paling kesel. ditemenin sama bijak kalau lagi los bareng ya. Aduh, nyata lagi los bareng-bareng nyata. Nangis di bareng. Oke. Aduh. Oke semuanya, kita udah di penghujung video nih. Nah, Bray, sebelum video kita tutup nih, Bray, ada nggak pesan-pesan yang lu mau sampaikan ke teman-teman sekalian nih? Oke, pesan aku sih kalau untuk trader yang ya masih relatif muda lah, yang masih mungkin SMP, SMA atau kuliah pun atau SD kalau ada, itu ya manfaat waktunya untuk trading. Soalnya kan kita mas udah itu gak ada tanggungan juga kan, masih didampingin sama orang tua. Jadi ya dimanfaatin untuk mencoba segala hal, eh, untuk mendapatkan experience sama siapapun, belajar sama siapapun, kosongkan gelas lah untuk siapapun, eh, ya menyerap ilmu sebanyak mungkin lah tuh, eh, mumpung masih muda, masih banyak kesempatan gitu. Yoi. Oke, Oke teman-teman, itu saya dari Brian. Ada. yuk. Kita berapa lama nih kita ngobrol? Waduh, 40 menitan Sat- kali. Waduh. Oke, Bray, makasih Eh, banyak ya Brian udah mau diajak ngobrol iya, panjang lebar di sini. Gue berterima kasih banget, Bray. nah, sama-sama Jack. Gue juga makasih udah dikasih kesempatan hari ini. Oke. Oke. Oke semuanya, itu jadi video kali ini. Semoga video ini dapat memberi inspirasi kepada teman-teman semua. Tujuan saya bikin video ini, saya ingin memberi inspirasi kepada teman-teman bahwa ada loh di luar sana, ada trader 15 tahun yang muda, yang udah jago lah, udah pintar juga di saham. Dan saya juga memotivasi teman-teman sekalian yang trader juga, yang seumuran saya, untuk selalu semangat dan jangan menyerah. Oke teman, itu Sini di saja. sini. Salam cuan.